Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Siap. Untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini, tolong duduknya dirapikan dan cek ada sampah atau enggak ya, biar kita lebih fokus belajar. Ada Bu. Baik Bu. Baik, Silakan. Ada Bu. Sudah, Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan dimulai dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, sebelum kita belajar, angkat baca kita berdoa dulu ya teman-teman. Iya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Oke, alhamdulillah ya, berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Jadi ada yang tahu hari ini kita bakal belajar apa? Pembagian bentuk aljabar. Ya, betul. Kita bakal belajar pembagian bentuk aljabar. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Ibu ada motivasi dari Imam Syafi'i yang berkata bahwa jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu harus menanggung pedihnya kebodohan. Nah, biar kita tidak menanggung pedihnya kebodohan saat kita tua nanti, maka di masa muda kita itu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan kita untuk belajar, untuk menempuh pendidikan, agar di hari tua nanti kita tinggal menuai hasilnya dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, kemarin kita udah belajar tentang operasi bentuk aljabar yang penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian. Masih ingat gak materinya? Masih Bu. Coba Ibu bakal kasih soal ya buat kalian. Masih ingat gak nih tentang perkalian yang baru banget minggu kemarin kita pelajari? Nah, Ibu ada soal. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya Bu. Oke, silakan ke depan. Sudah Bu. Ye, ini benar gak jawabannya? Benar Bu. Oke, benar. Tepuk tangan buat Revita. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini yaitu yang pertama, menentukan hasil pembagian bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pembagian bentuk aljabar. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harap kalian bisa bisa sesuai dengan indikator-indikator tujuan pembelajaran ini ya. Terus sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mungkin Ibu akan mengingat materi-materi yang berkaitan dengan pembagian bentuk aljabar. Masih Bu, masih ingat. Coba ini gimana caranya kita selesaiin bareng-bareng? 12 dibagi 5. 5 kali 2 10. Dikurang 2. 10 dibagi 5 50. 50.
digunakan nanti dalam pembagian bentuk aljabar, tapi bedanya ini kan angka. Nanti itu bakal bentuk aljabar ya. Nah, apa aja sih manfaat kita untuk mempelajari materi hari ini? Yang pertama, materi ini akan bermanfaat di bidang perbankan, terus perdagangan di pasar, terus juga produksi suatu perusahaan. Kayak misalnya waktu di pasar kita mau beli berbagai macam jenis makanan yang akan dibagikan ke dalam beberapa kantung. Nah, itu merupakan salah satu contoh manfaat mempelajari pembagian bentuk aljabar. Lalu apakah ada yang bisa menyebutkan yang lain selain yang sudah ditampilkan di layar? Silakan Anissa. Ya Bu, jadi ketika kita memiliki berbagai macam makanan untuk dibagikan pada suatu acara, kita bisa menggunakan operasi pembagian bentuk aljabar ini ya Bu? Iya, betul sekali Anissa. Jadi emang banyak banget ya manfaat kita mempelajari materi hari ini karena sangat berkaitan dan bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus ini ada suatu masalah. Coba kalian amati lebih dahulu ya. Baik Bu. Sudah selesai mengamatinya ya. Coba apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya tentang masalah ini? Saya Bu. Ya, silakan Nifa. Bu, berarti untuk mencari lebar kebun, kita harus membagi luas kebun dengan panjang kebun ya Bu? Iya, betul. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus membagi luas kebun dengan panjang kebun. Nah, nanti ditemukan lebar kebunnya. Silakan kalian selesaikan ya masalah ini berkelompok dan didiskusikan bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan kalian akan diberi LKPD, LKS yang harus diselesaikan masalah-masalahnya. Lalu nanti akan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Kasih Bu. Silakan dikerjakan ya. Iya, terima kasih Bu. Pakai cara apa begitu? Silakan dikerjakan ya. Baik Bu. Bertanya. Iya, kenapa bisa? Bu, berarti ini ukuran sisanya itu 8 sampai kuadrat ya Bu? Iya. Juga urutan bisa berarti angka ini apa? Kita menggunakan ya. Diskusinya sudah selesai ya? Sudah Bu. Sudah menemukan jawabannya? Sudah Bu. Sekarang silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil nomor 1. Siapa yang mau ke depan? Saya Bu. Oke, silahkan Devita. Sudah Bu. Oke, silahkan Devita menjelaskan ke teman-temannya. Oke, di sini kan mempunyai ukuran pizza itu 8 P kuadrat. Nah, jumlah orangnya itu ada 4. Jadi, ukuran pizza yang didapatkan itu kita pisahkan dulu koefisiennya terlebih dahulu. 8 dibagi 4. Nah, terus variabelnya itu P kuadrat dan ini nggak punya variabel jadi 1. Jadi 8 dibagi 4 itu 2. P kuadrat dibagi 1 itu P kuadrat. Jadi hasilnya 2 P kuadrat. Benar nggak jawabannya? Benar Bu. Oke. Kasih ya Bu. Tepuk tangan buat Revita. Dah. Siapa yang mau menjelaskan masalah 2?
Sudah selesai ya, Nisa? Sudah Ibu. Silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi masalah 2 ini kan soalnya Pak Budi memiliki persediaan rumput untuk kambingnya adalah 6 P kuadrat kan. Pada saat malam hari Pak Budi menggunakannya sebanyak 2 P. Nah, berapakah sisa persediaan rumput Pak Budi? Jadi jumlah persediaan rumputnya itu 6 P kuadrat. Terus jumlah rumput yang diberikan itu 2 P. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahan, berarti 6 P kuadrat dibagi 2 P. Kemudian habis itu kita pisahkan nih koefisien dan variabelnya. Jadi kan koefisiennya kan 6 sama 2 ya, 6 bagi 2, terus variabel dari 6 itu kan P kuadrat, terus variabel dari 2 itu kan P. Jadi 6 bagi 2, 3, P kuadrat bagi P, jadi hasilnya 3P, seperti itu. Iya, betul. Jadi yang variabel ini kan P kuadrat dibagi P. Jadi kita kurangin ya pangkatnya. 2. Ini kan punya pangkat 2, ini punya pangkat 1. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi hasilnya 3P. Benar ya jawabannya? Tepuk tangan untuk Anissa. Terima kasih Anissa. Sama Bu. Masalah 3, siapa yang ingin menjelaskan ke depan? Saya Bu. Silakan Jessica. Jelaskan. Ya, jadi di sini diketahui luas kebun Fatoni itu X kuadrat ditambah 5X dikurang 300. Terus diketahui juga panjang kebunnya X ditambah 20. Nah, yang ditanyakan lebar kebun Fatoni itu berapa? Nah, kan berbentuk persegi panjang ya. Untuk mencari lebar berarti luas persegi panjang dibagi panjang kebunnya. Nah, di sini X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 dibagi X ditambah 20. Pertama kita cari satu-satu dulu nih. X kuadrat kita bagi X tambah 20 dapat X. Kalau dikali X tambah 20 berarti X kuadrat ditambah 20X. Kemudian kita kurangkan negatif 300. 5 dikurang 20 negatif 15X. Nah, negatif 15X kita bagi X jadinya negatif 15. Negatif 15 dikali X tambah 20 hasilnya negatif 15X dikurang 300. Jadi kita kurangkan hasilnya 0. Jadi didapatkan lebar kebun Fatoni adalah X ditambah 20. Oke, ini ada yang mau bertanya tentang hal ini? Tidak Bu. Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan Sri. Itu soalnya kalau jika ada soal yang tidak habis hingga 0 bagaimana? Nah, ini tuh harus sampai habis ya, sampai ininya 0. Jadi kalau misalkan pembagian bentuk aljabar itu tidak boleh kalau nggak 0. Jadi pokoknya harus sampai 0, nggak boleh bersisa. Alhamdulillah ya, tiga masalah yang ada di LKS tadi sudah kita bahas dan dijelaskan oleh teman-temannya. Apakah sudah paham mengenai materi hari ini? Alhamdulillah paham Ibu. Kalau udah paham, coba Ibu pengen salah satu dari kalian bisa menjelaskan kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang mau? Saya Bu. Silakan Revita. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dapat dilakukan dengan cara pembagian bersusun. Itu aja Bu. Oke, benar. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal seperti yang ada di masalah 1 dan masalah 2 dapat dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel atau angka dengan angka, seperti yaitu koefisien dan konstanta atau huruf yang sama dibagi dengan huruf yang sama yaitu variabel yang disebut variabel. Nah, untuk pembagian variabel itu pangkatnya dapat dikurangi ya. Nah, kalau misalkan pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dapat dilakukan dengan cara pembagian bersusun. Sudah paham? Paham Bu. Baik, alhamdulillah ya kita telah menyelesaikan materi pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan memahami dengan baik. Amin. Materi selanjutnya itu
sebanyak 1 variabel. Jangan lupa materinya dibaca-baca, dipahami, agar pertemuan selanjutnya kalian sudah memahami materi itu, dan pertemuan selanjutnya tinggal memantapkan materi itu, mengenai pemahaman kalian tentang materi itu. Dan jangan lupa latihannya dikerjakan ya di LKPD. Ini ada 4 soal, tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Baik Bu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.